Hai Pips, jika kamu sedang mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan, kamu harus menonton video yang satu ini. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital dan online, telah memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan sampingan, tergantung pada skill dan kebutuhan masing-masing. Berikut 7 cara untuk menghasilkan uang tambahan menurut Evolology. Kalau kamu berbakat dan hobi menggambar, kamu harus mempertimbangkan pekerjaan di bidang seni untuk menambah penghasilan bulanan kamu. Banyak sekali orang-orang berbakat menggambar yang bingung bagaimana sih dari hobi gambar bisa menghasilkan uang. Pertama, kamu bisa memulainya dengan menawarkan jasamu untuk menggambar logo, desain kemasan, grafik baju, atau apapun yang sebuah perusahaan butuhkan. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan ini tidak akan tahu kamu menyediakan jasa desain jika kamu tidak mempromosikannya. Nah, cobalah untuk menghubungi beberapa perusahaan kecil yang menurutmu akan tertarik dengan idemu. Kamu bisa memberikan portofoliomu sehingga perusahaan tahu bagaimana hasil karya yang sebenarnya. Kamu akan terkejut dengan banyaknya perusahaan yang ingin bekerja sama denganmu, apalagi kalau hasil kerjamu bagus. Seni sangat mendominasi belakangan ini, apalagi di media sosial. Kamu juga bisa mempromosikan senimu dengan men-tag hasil karyamu kepada merek atau perusahaan di media sosial. Dengan begitu, mereka bisa melihat gambarmu dan bisa saja tertarik untuk bekerja sama ke depannya. Kedua, kamu bisa menjual hasil karya senimu. Gambar-gambar yang kamu buat bisa kamu print menjadi stiker, wallpaper, atau dijadikan sebagai bullet journal. Kamu bisa mulai jual karyamu dalam bentuk produk yang bisa digunakan oleh orang lain secara online. Ketiga, kamu dapat menarik perhatian dengan menciptakan filter di Instagram yang lucu. Ini promosi secara tidak langsung karena jika filter karyamu bagus, mungkin saja ada selebriti yang menggunakannya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan exposure di akun Instagrammu. Karena semuanya serba online sekarang, kamu harus pintar mengakalinya. Jika tidak, bakatmu akan terbuang sia-sia. Cara menghasilkan uang tambahan dari YouTube itu tidak instan. Pastinya butuh proses, kecuali kamu salah satu yang beruntung karena channel kamu blow up hanya dalam satu malam. Berharap boleh sekali, tapi jangan lupa untuk tetap action alias kerja keras. Kamu boleh mempertimbangkan untuk membuat akun YouTube dan mengisinya dengan video-video yang menarik. Video bisa dalam bidang apa saja, seperti video berjenis tutorial. Tutorialnya dapat berupa cara makeup, cara masak, cara memadukan fashion, cara edit foto, cara fotografi, pokoknya tutorial yang bermanfaat dan dicari oleh para penonton. Kemudian ada video berjenis review. Itu seperti ulasan tentang produk. Bisa jadi produk kecantikan, makanan, aplikasi, games, fashion, elektronik, dan lain-lain. Atau kamu juga bisa mengikuti tren video yang sedang hits sekarang, seperti vlogging, traveling, bahkan mukbang juga boleh jika kamu hobi. Intinya, kalau niat dan sabar, channelnya pasti bisa berkembang. Sama halnya dengan YouTube, sosial media Instagram juga membutuhkan konten yang unik, bermanfaat, dan menghibur. Bidang Instagram seseorang pun bisa bermacam-macam, seperti bidang kecantikan, fashion, lifestyle, travel, atau makanan. Instagram menarik followers dengan foto dibanding video. Jadi, foto-foto yang diupload harus bagus, eye-catching, dan unik. Di sosial media yang satu ini, banyak sekali ruang untuk para pendatang baru. Karena Instagram menjadi platform bagi banyak online shop dan brands. Jadi, para penjual akan sangat membutuhkan jasa para Instagramer yang sudah terkenal untuk mempromosikan merek ataupun produk jualannya. Influencer, blogger, content creator, dan lainnya sangat mengandalkan deal dengan perusahaan-perusahaan dalam bentuk paid partnership, sponsorship, dan endorsement karena dari sinilah penghasilan tambahan itu didapat. Menjadi sosok yang terkenal di Instagram dengan beribu-ribu sampai berjuta-juta followers itu tidak instan. Semuanya butuh proses, kecuali kalau kamu salah seorang dari yang beruntung tadi. Oke, jika kamu merasa kurang nyaman dengan pekerjaan sampingan yang berbau online, kamu bisa beralih ke pekerjaan part-time, di mana pemasukannya lebih terjamin juga dibanding bidang online. Pekerjaan part-time sangat cocok untuk kamu-kamu yang sedang butuh cash dan telah memiliki pekerjaan full-time tetap.
Karena jam pekerjaan part-time yang fleksibel, kamu bisa mengatur jadwal kapan bekerja part-time tanpa mengganggu pekerjaan utamamu. Pekerjaan part-time yang bisa kamu lakukan seperti bekerja di hotel, swalayan, kafe, atau restoran sebagai waiter atau waitress, barista, bartender, resepsionis, cashier, dan sebagainya. Kamu juga bisa bekerja sebagai sales promoter untuk perusahaan. Biasanya, pekerjaan part-time banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis jasa atau service industry. Menjadi supir online merupakan pekerjaan yang diminati banyak orang secara global beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri, perusahaan layanan supir online telah menyediakan lapangan pekerjaan yang besar dengan hanya bermodalkan kendaraan dan handphone. Bagian terbaiknya adalah para pekerja bisa membuka dan menutup ketersediaan mereka untuk mengambil pelanggan melalui network yang tersedia dengan hanya satu kali tekan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir mengenai jam kerja karena menjadi supir online tetap bisa menghasilkan uang pada siang maupun malam hari, tergantung availability atau keadaanmu saat itu. Kalau kamu berjiwa bisnis, ingin mencoba startup, dan mempunyai modal lebih, kamu boleh menggunakannya untuk membangun online shop kamu sendiri. Di zaman yang serba online ini, banyak platform yang bisa kamu gunakan untuk berjualan, baik dari social media, website, maupun marketplace. Semuanya bisa disesuaikan dengan kondisi keuanganmu. Tentunya, berjualan online memberikan waktu dan tempat yang lebih fleksibel, karena tidak seperti toko retail, kamu tidak perlu berada di toko setiap saat, dan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk keperluan toko. Berjualan online juga memudahkanmu untuk menjangkau lebih banyak pembeli dari berbagai daerah. Jika kamu takut untuk berjualan karena harus menyediakan stok barang dan takut tidak laku, kamu boleh coba menjadi reseller toko lain, di mana kamu tidak perlu membeli stok dan hanya mengambil barang jika ada pembeli. Dengan begitu, kamu dapat mengurangi resiko penumpukan stok. Dari 6 cara di atas, masih belum ada yang cocok untuk kamu? Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Memperoleh penghasilan dengan menyediakan jasa seperti menjadi freelancer atau pekerja lepas yang tidak terikat oleh jam kerja. Kamu bisa menjadi freelancer fotografer, desain grafis, jasa arsitek, editor, maupun penulis lepas hingga menjadi guru kursus online maupun offline. Selain tidak terikat jam kerja, freelancer juga tidak terikat oleh kontrak perusahaan. Artinya, kamu bisa berhenti bekerja kapanpun kamu mau. Penghasilan dari menawarkan jasamu ke perusahaan atau personal bisa meningkat sewaktu-waktu, tergantung performa kerjamu. Terakhir, kamu juga bisa menawarkan jasa untuk mengelola media sosial dari bisnis-bisnis kecil di luar sana. Karena saat ini banyak sekali perusahaan yang sedang mencari orang-orang untuk mengatur media sosial mereka dibanding dulu. Semoga ketujuh cara tadi bermanfaat untuk menjawab kebutuhan kalian. Ingat Pips, setiap pekerjaan membutuhkan niat dan komitmen walaupun pekerjaan tersebut tidak terikat kontrak dan waktu kerja. Setiap pekerjaan dan usaha pasti akan berhasil selama pekerjaan itu halal dan dijalani dengan tekun. Semangat Pips, you can do it! See you in the next video. Don't forget to like and subscribe.